Halo Mas Rizal, apa Halo, kabar? ya, halo apa Ya, kabar semuanya? baik. Buat teman-teman yang nyaksiin YouTube ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas Rizal, sampai di Malang kapan Mas Rizal? saya sampai di Malang itu di tanggal 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Oh gitu. Tapi memang sebenarnya bukan hanya datang ke sini hanya untuk ya selain menyambut Hari Raya Idul Fitri, juga memang saya berada di gugus tugas COVID-19 APD dan BNPB. Jadi memang ada beberapa misi untuk ikut serta sebagai gugus tugas dalam penanganan COVID-19. Oh gitu, ya. Kalau gitu sekarang lagi sibuk apa ini? Sekarang sih sebenarnya kalau di dunia seni sih sebenarnya masih eksistensinya masih berjalan. Iya. Masih berjalan. Cuman lagi fokus lagi 2 tahun terakhir ini ya dari 2018 2019 ya. 2 tahun terakhir ini tuh saya lagi fokus di food. Oh Di food. makanan mendirikan suatu foundation sendiri namanya Gibran Food gitu. Oh gitu. Nah, Sebelum kita ngomongin Gibran Food Iya. ya, sebenarnya Panda ada sesuatu buat Mas Rizal. Oke. Pengen tahu? Apa tuh? Nih. Wow. Coba bisa dijelaskan itu apa? Waduh, makasih Panda. Ini sebenarnya koleksi-koleksi yang masih dijaga sangat baik sekali Panda. Ini ada sebentar biar penasaran dulu apa saja yang saya pegang guys. Ini tuh ada beberapa eksistensi saya di dunia model zaman dulu ya. Nah, ini itu tahun sebentar. Ini tuh kalau nggak salah tahun 92 nih ya. 92 ini saya masih SMA nih sama Elvira Elizabeth nih di bawahnya sini. Oke, ini dia. Ini waktu itu saya mengiklankan sebuah produk yaitu Gabriel, salah satu jeans dari Kota Malang. Ini sangat terkenal banget. Ini pokoknya dulu itu anak-anak muda harus punya jeans ini. Nah, ini sama pasangan saya di Aneka Cover Guest tahun 93. Tahun 93 itu bersama Irma Rahmayani Lubis dari Medan, saya masih ingat banget tuh. Irma Rahmayani Lubis ini dia juga termasuk waktu itu juga sebagai seorang paskibraka Indonesia. Dia yang mengibarkan merah putih tahun berapa ya kalau salah dia paskibraka tuh tahun 94-nya kalau nggak salah 95. Irma Rahmayani Lubis. Nah, ini ini kepotong nih. Ini Osella, iklan Osella. Ini ada Thomas Georgi, ada Ira, aduh aku lupa lagi nih mas aku pasti ingat ya namanya. Kalau ini aku lupa di siapa ini si Ira, aku ingat ini Ira sama Thomas Georgi. Oke, dan yang terakhir yang lainnya sumpah aku udah gak ingat semua. Ini iklan Tiara itu waktu itu dipegang sama majalah apa ya, Hai ya kalau nggak salah, majalah Hai, iklan Tiara, jeans Tiara. Iya. Jadi itu kenang-kenangan masa lalu ya, Mas? Iya, kenang-kenangan masa lalu ini. Dan Ada lagi. Oh, ada lagi. Wah. Ini tuh ada loh di YouTube loh. Iklannya nih, iklan Wong Koko. Ini syutingnya itu di Anyer. Ini waktu saya masih muda tapi ceritanya jadi bapak-bapak juga gitu, ya bapak-bapak muda. Nah, ini ada sesuatu yang ini saya lihat ini agak sedikit karena yang jadi anak saya di sini yang si Cecep yang pernah main di Bidadari, dia sudah almarhum si Cecep ini. Nah, ini hati kesayangan saya karena saya setelah syuting iklan ini saya berapa kali produksi di sinetron Bidadari. Ya, mudah-mudahan Cecep kamu diterima di sisi Tuhan. Amin. Ya, ini iklan Wong Koko. Begitu ceritanya, dan sebenarnya masih banyak banget koleksi Panda yang punya guys. Tapi kayaknya kalau dikeluarin nggak selesai. Nggak selesai. Oh, kalau boleh tanya nih, Mas Gibran itu masuk color itu tahun berapa? Rizal masuk color itu SMA kelas 1 tahun 92. Wih, 92. 92 pas SMA kelas 1 sih, 92. Berarti berapa tahun ya? Iya. Ke 2012. Pokoknya eksistensi mulainya di colors itu. Nah, itu Ya. tadi beberapa kejutan ya dari Mas Agung sendiri. Nah, katanya Mas Gibran tadi udah bilang Gibran Food ya. Ya. Itu bisa diceritain produk apa sih? Oke, berawal Gibran Food itu sebenarnya saya itu hobi masak ya. Hobi masak mungkin karena nurun dari mama. Mama kan dulu kan pernah punya sekolah tata boga ya. Saya masih kecil-kecil gitu ngebantuin. Mungkin saya hobi masak itu sebenarnya dari semenjak SMP gitu. Hobi aja sih, hobi. Apalagi pada saat saya sudah memutuskan untuk pindah ke Jakarta tahun 95, hidup sendiri, mandiri gitu kan. Jadi terkadang memang
karena hidup sendiri kos pada saat itu memang mau nggak mau itu harus hobi masak itu ya namanya anak kos ya. Yep. Jadi suka eksperimen aja. Berawal dari situ saya suka banget, bahkan sampai pernah sekolah di Re Institute. Nah, di Re untuk ngambil food combining dulu sih sampai badan kotak-kotak sih, tapi lebih ngambilnya ke healthy food. Nah, berjalan terus melihat sebuah opportunity, sebuah kesempatan yang sangat bagus karena berawal dari prihatinan sih, karena Indonesia ini berawal kan Indonesia ini adalah negara kelautan ya, negara kelautan yang dimana potensi hasil laut kita ini sangat melimpah ruah gitu. Nah, bahkan ikan-ikan kita kan banyak kan dicuri kan sama negara-negara asing. Nah, dari situ sih, berawal dari situ melihat ada suatu potensi yang mana ada salah satu sumber daya alam kita yang justru tadinya itu terkenalnya di Jepang, diambilnya di Jepang, yaitu adalah ikan kalapan. Notabene masyarakat Indonesia sih masih banyak yang nggak tahu apa itu ikan kalapan. Ikan kalapan adalah satu spesies dengan White Sardinus small. Dia itu hidupnya hanya di pesisir pantai. Lebih banyak habitatnya itu di laut utara, di Pantura ya, di Merak sampai ke Banyuwangi. Tapi sebenarnya ada laut-laut lain juga habitat ini ada. Nah, tadinya ikan ini itu karena jenisnya daily fish, ikan harian, karena susah diolah dan banyak notabene nelayan gunakan sebagai umpan pancing. Karena pada saat diambil ikan ini kalau tidak cepat diolah, dibuang. Nah, tadinya ikan ini justru diambil sama Jepang, diambil 7 ton, 8 ton. Nah, di Jepang itu dibikinlah seperti yang sekarang saya produksi ini. Nah, ikan kalapan ini di Jepang namanya Himego fish. Nah, Himego fish-nya ini kita mencoba observasi sampai 4 bulan sampai menemukan formulanya. Nah, akhirnya ya kita coba untuk memasarkannya dan alhamdulillah di kelas premium sangat diterima sekali dan sampai alhamdulillah sekarang juga cukup lumayan dan sudah masuk ke beberapa negara. Cuma karena kondisi COVID-19 ini agak ketahan sih. Nah, ini ya bagi kalian yang mau lihat sebentar dari zoomnya dulu. Iya, ini dia. Permisi. Iya. Nah, ini ada beberapa varian ya. Ya. Oke. Sebenarnya sih ada beberapa varian karena ini sebenarnya udah habis semua. Ada 8 varian. Ada original, ada salted egg, ada ayam lada hitam, ada pedas daun jeruk, ada seaweed atau rumput laut, ada barbecue, ada tom yum, ada pizza. Ya, ada apa sih? Gitu. Oke, itu tadi ada beberapa varian ya. Bisa rekomendasikan yang paling The best. the best. Kalau sejauh ini segmennya memang favoritnya beda-beda ya. Kalau mayoritas suka Chinese, soal apa itu mereka sukanya original. Tapi kalau anak-anak tuh lebih sukanya yang ada yang suka pizza, ada yang suka rumput laut. Tapi yang the bestnya itu yang salted egg. Salted egg. Salted egg yang the bestnya. Gitu. Nah, kalau boleh tahu ya, kenapa produknya ikan? Ya. Jadi gini, 70% negara kita adalah negara kelautan. Yang kedua, kalau kita berbicara mengenai sebuah negara, kekuatan sebuah negara, kekuatan militer udah pasti itu nomor 2, kekuatan ekonomi udah pasti tentu. Sebelum kita berbicara militer, ekonomi dan segala macam, masyarakatnya atau rakyatnya atau penduduknya, apa sih yang paling fundamental adalah kekuatan pangan, gizi, perut. Kalau perut sudah terpenuhi nilai gizinya, baru kita bisa bekerja, kita bisa mempertahankan sebuah negara dan seterusnya gitu. Nah, berbicara mengenai gizi, pertanyaannya adalah apakah masyarakat Indonesia sudah berdiri atau sudah memenuhi standarisasi dari nilai gizi, kebutuhan nilai gizi yang didapatkan dari protein hasil laut atau konsumsi hasil laut terutama ikan gitu kan ya nggak sih? Nah, kenapa ikan? Karena ikan hasil laut itu adalah salah satu metode untuk membantu penyembuhan penyakit stunting, ya penyakit stunting, penyakit kurang gizi gitu. Nah, berbicara mengenai masyarakat Indonesia harus memenuhi standarisasi nilai gizi dari kebutuhan hasil laut karena apa? Ternyata hasil survei yang kita bisa searching juga masyarakat Indonesia itu masih per kapita penduduk masyarakat Indonesia itu harus memenuhi nilai gizi dari hasil mengkonsumsi hasil protein laut itu adalah 50 kilo per orang per tahun. Nah, sekarang itu baru cuma 25 sampai 29 kilo per orang per tahun. Artinya masih jauh. Nah, kenapa saya ikan? Jadi saya itu mencoba untuk memberikan suatu inovasi, menikmati ikan dengan cara yang menyenangkan. Sekarang ini kan orang ikan mayoritas cuma digoreng, dibakar kayak gitu kan. Nah, saya mencoba menghadirkan dengan metode crispy. Jadi ikan crispy. Jadi memang ini juga merupakan suatu solusi buat ibu-ibu yang anaknya susah makan ikan. Bahkan program Himego Fish ini sudah kemarin sosialisasi di beberapa sekolah terutama SD dan juga TK. Kita mensosialisasi ibu-ibunya biar anak-anak itu suka makan ikan. Biasanya kan anak-anak itu kan apa ya,
kalau ikan durinya, apanya, apa segala macam. Nah, kita hadirkan dengan cara yang menyenangkan, dengan varian-varian yang sangat banyak. Itu dia, seperti itu. Iya. Kalau boleh tanya segmentasi pasarnya? Oke, segmented pasarnya sebenarnya di Gibran Food ini kan juga bekerja sama dengan Gokar Food. Nah, Gokar Food itu segmentednya itu memang ada beberapa produk kita yang memang segmentednya ini menengah ke bawah, dan ada juga yang middle up gitu kan. Nah, kalau yang untuk Himego Fish ini segmentednya memang di middle up gitu kan, karena disesuaikan dengan packagingnya, dengan bahan bakunya, pas segala macam pakai ziplock, terus kekuatan packaging juga sangat tinggi. Tapi untuk di kelas premium di middle up punya saya ini alhamdulillah insya Allah juga kalau bisa di compare masih terjangkau dan masih murah lah istilahnya, seperti itu. Iya, udah kelihatan dari package-nya tadi ya. Oke, dengar-dengar ini ada misi sosial sendiri ya dari. Iya. Oke, jadi di belakang ini buat teman-teman yang ingin mendapatkan Himego Fish, jadi di sini ada tulisannya untuk setiap Himego Fish yang Anda nikmati, gitu kan. Anda juga ikut turut serta berperan aktif dalam kegiatan sosial dalam kurung CSR gitu. Jadi ada beberapa program-program CSR yang sudah kami buat, tapi kita lebih konsennya itu adalah kepada masyarakat miskin yang ada di pesisir gitu. Ada di salah satu YouTube saya yang saya memberikan bantuan kepada masyarakat pesisir. Ada nenek-nenek yang sangat tua yang dia berdedikasi terhadap menjual ikan gitu, dan dia udah sepuh. Nah, kita melihat masyarakat pesisir yang masih perlu banyak bantuan, saya lebih membantu kepada masyarakat di pesisir. Ya, nanti kalau ada orang yang mau memesan atau ada alamat, bisa mungkin bisa dihubungi di nomor bawah sini, ya, di nomor customer service 0878 29 08 1977. Sekali lagi 0878 29 08 1977, atau langsung aja kunjungi di Instagramnya Himego Fish. Oke. Itu tadi produk-produk dari Himego Fish ya tadi ya, udah beberapa varian dan juga ada. Dan akan ada nextnya. Oke, kita tunggu ya nextnya. Nextnya mudah-mudahan akan lebih seru lagi. Tapi kalau ini kan dari ikan kalapan, nextnya ada beberapa seperti dari udang, dari cumi juga akan ada. Dan juga Himego Fish ini testimoninya artis semua loh. Oh iya, kenapa artis? Kenapa artis? Jadi gini. Sebenarnya pemerintah sudah mempunyai program dari waktu zamannya Bu Susi adalah gerakan masyarakat makan ikan atau gemar ikan ya. Gemar ikan. Nah, jadi program induknya adalah gemar ikan. Saya bikin sub programnya atau anak programnya yaitu gratiskan. Nah, apa itu gratiskan? Gratiskan adalah gerakan artis makan ikan. Jadi memang membantu program nasional untuk mensosialisasikan makan ikan. Jadi kalau mudah-mudahan kalau teman-teman artis yang turun untuk mensosialisasikan makan ikan kan lebih menarik gitu. Dan alhamdulillah sih sudah ada sekitar 20 dan sampai 30 artis sih yang sudah ikut serta membantu program ini. Keren banget ya. Beberapa produk yang dijual dari Mas Gibran sendiri, udah ada keterangannya juga. Jadi terima kasih ya Mas Gibran udah mengisi topik kita. Jadi ini adalah seseorang yang mengawali karir Mas Rizal. Ya, ini adalah seorang guru. Silakan Banda. Iya, ini guys. Oke. Banda. Rizal, aku berharap karir berjalan. Amin. Oke. Jangan tinggalkan dunia entertainment karena dunia entertainment dunia kamu. Pasti. Pasti. Terus kemudian saya senang banget. Aku udah berdiskusi banyak dengan Rizal. Semoga bisnis Bandirunya ini selain menjadi seorang entrepreneur, pengusaha, dan seorang amin. Semoga bisa menginspirasi orang lain dan bermanfaat. Yang bermanfaat karena saya tahu misi-misinya sangat luar biasa, dan saya berharap sukses untuk Rizal.